Virgaun akhirnya bicara, tapi ada batas yang ia tegaskan sendiri. Setelah sekian lama memilih diam, penyanyi Virgaun akhirnya buka suara. Namun bukan untuk menyudahi polemik atau membela dirinya. Justru kali ini, ia menunjukkan sisi yang selama ini jarang terlihat. Sisi lelah seorang ayah yang terus diseret dalam pusaran masa lalu. Unggahan di akun Instagramnya menjadi titik balik dari keheningan yang selama ini ia pertahankan. Yes, betul, dulu gue salah. Sampai detik ini masih gue menyesali semua itu. Tulisnya dengan nada jujur. Tapi, dalam kalimat selanjutnya, terselip pesan yang lebih dalam. Ia minta publik memakai nalar dan nurani, seolah ingin menegaskan bahwa kisah masa lalu tak layak dijadikan senjata tanpa akhir. Momen ini pun jadi perbincangan luas di media sosial, bukan karena dramanya, tapi karena keberanian Virgaun menolak narasi publik yang terus menyalahkannya, bahkan setelah 2 tahun bercerai dari Inara Rusli. Dan dari sinilah konflik yang sebenarnya mulai terasa. Diamnya dianggap salah, bicaranya dianggap defensif. Dalam pernyataannya, Virgaun seolah menyindir satu pola yang terus berulang. Setiap kali terjadi masalah yang menimpa Inara, apapun bentuknya, publik seakan otomatis menunjuk dirinya sebagai akar dari semuanya. Gue lagi aja disalah-salahin dan diungkit dosa lampau gue, katanya. Di mata banyak orang, mungkin ini terdengar seperti keluhan biasa, tapi bagi Virgaun, ini adalah alarm mental yang tak bisa terus ia diamkan. Karena setiap komentar publik yang menyalahkannya, perlahan membentuk tekanan yang tidak hanya menyasar dirinya, tapi juga hubungannya sebagai ayah. Ia memang bukan lagi suami Inara, tapi dia tetap ayah dari anak-anak mereka. Dan dalam dunia publik yang kejam, posisi itu justru membuatnya jadi target empuk. Disinilah konflik batin muncul. Dia membuatnya dianggap menghindar, tapi bicara malah dianggap playing victim. Situasi serba salah ini pun memperjelas bahwa luka lama belum pernah benar-benar ditutup. Inara bukan lagi figur yang perlu dilindungi oleh masa lalu. Virgaun kemudian mengajak publik untuk melihat posisi Inara sebagai seorang individu dewasa. Ia bukan lagi perempuan yang bisa disebut korban semata. Menurut Virgaun, setiap langkah yang diambil Inara saat ini adalah hasil dari pilihan sadar sebagai ibu, wanita dewasa, dan sosok yang paham nilai-nilai keagamaan. Pernyataan ini bukan untuk melempar tanggung jawab, tapi sebagai pengingat bahwa seseorang yang dewasa harusnya juga siap menanggung dampak dari keputusan yang diambil. Namun, setiap kali Inara tersandung masalah seperti dugaan hubungan pribadi dengan sosok lain, publik justru kembali menyeret masa lalu Virgaun. Seolah-olah apapun yang terjadi hari ini tetap bermuara ke satu nama, Virgaun. Ironisnya, narasi ini justru menutup kesempatan Inara untuk bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Dan lebih dari itu, menutup ruang bagi Virgaun untuk memperbaiki hidupnya secara utuh. Kenapa kesalahan lama jadi alasan kekal untuk disalahkan? Virgaun menantang narasi publik yang seolah tak pernah lelah mengungkit masa lalunya. Ia mempertanyakan, jika di masa depan Inara kembali tersandung masalah, apakah ia juga yang akan tetap disalahkan? Kalau ada masalah lagi, rame lagi, apakah narasinya tetap sama? Tulisnya. Kalimat ini bukan semata retorika, melainkan gambaran frustrasi atas beban moral yang terus-menerus dibebankan padanya. Ia bukan menyangkal masa lalunya, tapi mempertanyakan apakah seseorang tak lagi diberi ruang untuk berubah. Terlebih, 2 tahun telah berlalu sejak mereka resmi berpisah. Namun luka lama itu seolah tetap hidup dalam komentar-komentar publik yang keras dan tak memberi ampun. Inilah titik di mana Virgaun merasa bahwa permintaan maaf pun tak lagi cukup, karena publik telah menetapkan vonis sosial yang tak mengenal masa kadaluarsa. Sebuah situasi yang tak hanya melelahkan, tapi juga membuat siapapun sulit untuk pulih sepenuhnya. Sampai mati dia ibu dari anak-anak gue. Pernyataan paling kuat dalam curahan hati Virgaun justru muncul di tengah keterbatasannya. Ia mengaku bingung bagaimana caranya bisa benar-benar bodoh amat terhadap seseorang yang tetap memiliki ikatan darah dengan anak-anaknya. Kasih tahu dong please, gimana ya caranya buat bisa bodoh amat sama masalah orang yang sampai mati adalah ibu dari anak-anak gue, tulisnya. Ungkapan ini bukan soal cinta yang belum padam, tapi tentang ikatan keluarga yang tak bisa diputuskan oleh surat cerai. Ini memperlihatkan bahwa meskipun hubungan sebagai suami istri telah berakhir, hubungan sebagai orang tua tidak akan pernah selesai. Dan dalam situasi di mana apapun yang ia lakukan disorot dengan kecurigaan, Virgaun justru terjebak dalam dilema besar, antara ingin menjauh dari konflik, tapi tak bisa sepenuhnya pergi karena statusnya sebagai ayah. Pernyataan ini pun membuka perspektif baru soal konflik yang terus menyeretnya ke dalam badai, meski ia tak lagi jadi bagian utama cerita. Permintaan saran yang mengandung batasan tegas. Virgaun juga menyelipkan kalimat yang menggugah sekaligus mengejutkan publik.
Ia membuka ruang untuk menerima saran dari siapapun. Namun ia memberikan syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Kasih tahu dong apapun itu kecuali rujuk, tegasnya. Kalimat ini menjadi penegasan bahwa ia telah menutup pintu untuk kembali membangun rumah tangga bersama Inara. Namun, di balik kalimat itu juga tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, bahwa mungkin selama ini ada desakan dari pihak luar yang terus mendorong keduanya bersatu kembali demi anak-anak. Dan ini yang tampaknya ingin ia hentikan. Ia tak menolak tanggung jawab sebagai ayah, tapi menolak wacana rujuk yang terus-menerus muncul, seolah semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan kembali bersama. Sikap ini membuat publik terpecah. Sebagian memuji kejujurannya, sebagian lain justru menilai ia menutup peluang rekonsiliasi yang seharusnya terbuka. Saat ibunya sendiri diminta diam, ada apa di baliknya? Bukan hanya publik yang diminta menjaga mulut, Virgon bahkan memberi teguran kepada ibunya sendiri, Eva Manurung. Dalam tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Eva mengungkap bahwa putranya melarangnya berkomentar tentang Inara. "Mami, kalau dipanggil media, jangan diungkit-ungkit masalah yang di sono," ucap Eva menirukan anaknya. Sikap ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini bagian dari upaya Virgon untuk melindungi anak-anaknya dari eksposur konflik yang berkepanjangan? Atau justru karena ia sadar bahwa setiap komentar bisa memicu respons berantai yang sulit dikendalikan? Yang jelas, keputusan untuk membatasi ucapan ibunya sendiri menunjukkan bahwa Virgon sangat berhati-hati dalam menyikapi isu ini. Ia tahu satu kalimat bisa membuka luka yang lebih besar, dan ia tampaknya memilih jalur yang lebih tenang, meskipun itu berarti menahan pihak terdekatnya sendiri untuk bicara. Anak-anak jadi alasan kenapa ia tak bisa benar-benar pergi. Dalam setiap narasi yang ia bangun, anak-anak selalu menjadi pusatnya. Virgon tidak pernah menyebut soal cinta yang belum selesai, tapi ia terus menegaskan bahwa anak-anak adalah prioritas. Itulah kenapa ia tidak bisa sepenuhnya pergi, meski pernikahan telah usai. Hal ini membuat posisinya semakin rumit. Ia ingin melindungi anak-anak, tapi tak ingin terjebak dalam narasi hubungan yang sudah ia akhiri. Di satu sisi, ia tak bisa mengontrol apa yang dilakukan mantan istrinya, tapi di sisi lain, ia tetap harus menanggung dampaknya, karena nama mereka selalu dikaitkan. Ini memperlihatkan sisi manusiawi dari konflik yang kerap dipandang hitam putih oleh publik, bahwa seorang ayah pun bisa lelah, bingung, dan berharap diberi ruang untuk menjalani peran sebagai orang tua tanpa terus diikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Ketika pilihan hidup dianggap salah karena masa lalu, situasi ini memperlihatkan betapa sulitnya seseorang melepaskan diri dari label sosial. Virgon meskipun telah mengaku salah dan mencoba memperbaiki diri, tetap dianggap penyebab utama setiap masalah baru yang menimpa Inara. Ini menunjukkan bahwa publik terkadang memilih narasi yang paling dramatis, bukan yang paling logis. Padahal hidup seseorang terus bergerak, orang bisa berubah, dan tanggung jawab atas hidup sendiri tidak bisa terus dibebankan pada mantan pasangan. Kalimat-kalimat yang ia tulis di media sosial bukan hanya bentuk kelelahan emosional, tapi juga perlawanan terhadap stempel yang terus ditempelkan padanya. Ia ingin bebas menjalani hidup sebagai musisi, sebagai ayah, sebagai manusia biasa yang punya batas. Namun publik tampaknya belum siap membiarkannya pergi dari peran lama sebagai pihak yang bersalah. Narasi yang tak lagi ia izinkan tumbuh. Kini, lewat curahan hati itu, Virgon seolah menggambar garis batas yang tak boleh dilanggar. Ia bukan lagi suami Inara, dan tak ingin dibawa kembali ke narasi lama yang penuh luka. Tapi sebagai ayah, ia tetap hadir, dengan segala dilema, rasa tanggung jawab, dan keinginan untuk menjaga anak-anak dari badai. Ungkapan apapun kecuali rujuk jadi pintu penutup yang kuat, sebuah penegasan bahwa jalannya tak akan kembali ke masa lalu. Namun bukan berarti ia lari, justru ia ingin membangun jalur baru yang lebih tenang, tanpa ekspektasi publik yang terus mendorongnya ke dalam konflik yang sudah ia tinggalkan. Dan ketika semua perhatian publik kembali pada Inara dan isu pribadinya, mungkin inilah saatnya untuk melihat Virgon bukan sebagai penyebab, tapi sebagai saksi yang lelah, yang hanya ingin hidup sebagai ayah dari anak-anaknya.